Selamat pagi. Pagi, Miss. Selamat pagi anak-anak. Yang online mana suaranya? Selamat pagi anak-anak yang online. Pagi, Miss. Sebelum kita memulai dengan kita nyanyi dulu ya. Anak-anak tahu nggak lagu ini? Seperti wanita. Tahu? Berarti lebih gampang ya. Yuk. Bye. Apa? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul baik melalui online dan onsite. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami mampu mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang ayo buka Alkitabnya. Nggak apa-apa, anak-anak yang onsite nggak apa-apa, dengerin aja ya. Anak-anak yang online boleh buka Alkitabnya. Anak-anak online buka Alkitabnya yang diambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6, ayat 8, ayat 10, dan ayat 20 sama 24. Misalkan bacain ya. Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 6 dan ayat 8, 10, 20 dan 24 ya. Misalkan baca ayat 2. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 5, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ayat 6, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu
menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ayat 8, oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 20, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kusembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Ayat 24, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menduduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, anak-anak, di dalam ayat ini ada 2 hal yang paling dibahas ya, ada 2 hal yang dibahas dalam ayat ini. Anak-anak tahu nggak? Yang pertama apa? Dalam ayat ini yang pertama apa? Oke. Yang pertama itu tentang kesetiaan Daniel. Daniel ini orangnya setia ya. Dia setianya dalam hal apa? Dia setia dalam hal berdoa. Dia setia sekali sama Tuhan. Bahkan dalam keadaan apapun ya anak-anak ya, dia dalam keadaan susah maupun senang, dia tetap setia kepada Tuhan anak-anak. Nah, yang kedua itu, dia berdoa 3 kali sehari. Bayangin ya anak-anak, dia berdoa itu 3 kali sehari. Nah, anak-anak, di dalam ayat ini, Daniel ini diangkat oleh raja seperti yang ada di dalam ayat 2 tadi ya. Mereka diangkat, ada 3 orang pejabat ya, ada 3 orang pejabat yang diangkat ya. Salah satunya itu diantara itu Daniel. Nah, di antara mereka bertiga itu, mereka sama-sama menjabat dalam kerajaan. Nah, nama raja itu adalah Darius. Nah, ketika dia sudah diangkat menjadi pejabat di salah satu kerajaan, dan ada juga wakil-wakil kerajaan, di situ Daniel melakukan tugasnya dengan segenap hati anak-anak. Dia melakukannya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya? Tapi teman-teman yang lain tadi yang sama-sama diangkat seperti dia, mereka sangat iri anak-anak. Karena apa? Daniel ini, dia melakukan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, dia melakukannya dengan segenap hati anak-anak. Jadi dia berpikir bahwa apapun kerjaan yang dia lakukan itu, apapun hal yang dia lakukan itu, dia mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, tapi orang-orang yang menjabat tadi sama seperti dia itu ya, mereka nggak terima anak-anak. Mereka ngerasa kalau Daniel ini akan mengalahkan perintah anak-anak. Nah, makanya mereka mencari cara anak-anak. Mereka mencari cara supaya Daniel itu dijatuhkan, supaya Daniel itu tidak menjadi pejabat di dalam kerajaan itu anak-anak. Nah, tapi setelah mereka bersekongkol ya, wakil raja, pejabat-pejabat yang sama diangkat dengan Daniel tadi, bahkan rakyat juga sebagian ya, mereka bersekongkol untuk apa? Mereka berusaha supaya Daniel itu tersingkirkan dari kerajaan anak-anak. Karena Daniel ini dia sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Sementara orang-orang jahat tadi ya, yang sama-sama diangkat dengan dia itu tadi, tidak sungguh-sungguh anak-anak. Mereka bahkan tidak takut sama Tuhan anak-anak. Mereka itu tidak mengenal yang namanya Tuhan. Mereka bahkan tidak juga mengerjakan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh, berbeda dengan Daniel. Tapi setelah mereka bersekongkol, mereka mencari cara, mereka berusaha supaya Daniel itu dijatuhkan ya, tapi mereka tidak menemukan satu kesalahan pun terhadap Daniel anak-anak. Mereka akhirnya bingung ya, bingung kenapa ya kita tidak bisa menemukan satu kesalahan
aja sama Daniel. Dan ternyata kenapa Daniel ini tidak ditemukan satu kesalahan? Karena Daniel ini melakukan tugasnya itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tapi ternyata ada satu kesalahan yang para pejabat tadi sama wakil raja yang mereka menemukan satu kesalahan. Sebenarnya ini bukan kesalahan ya, tapi mereka membuat sesuatu supaya itu menjadikan sebuah kesalahannya Daniel. Nah, ternyata Daniel itu ditemukan kesalahannya itu di mana? Dalam hal dia berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya atau kepada Allahnya ya. Nah, mereka mencari cara anak-anak supaya apa? Daniel ini tidak berdoa kepada Tuhannya, tetapi mereka membuat surat gitu ya, membuat sesuatu sampai-sampai mereka datang kepada raja, mempengaruhi raja supaya raja percaya gitu ya bahwa Daniel ini melakukan kesalahan gitu. Tapi raja dan Daniel ini sangat akrab anak-anak. Kalau anak-anak biasanya sebutinnya sahabatan gitu ya, mereka sangat akrab. Bahkan Raja Darius ya tahu kalau Daniel itu sebenarnya orang yang baik, orang yang takut kepada Tuhannya. Bahkan waktu itu juga raja tidak mengenal yang namanya Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia percayanya kepada dewa-dewa ya. Nah, pada masa itu mereka berusaha supaya Daniel ini bisa terjatuhkan ya anak-anak kan. Tapi ternyata raja pada akhirnya bisa menyetujui surat yang mereka keluarkan tadi. Karena apa? Mereka juga menekan raja. Pada akhirnya raja menyetujui tentang kesalahan nanti kalau misalnya Daniel berdoa 3 kali sehari dalam 30 hari mereka mendapatinya, maka Daniel akan dibuang ke dalam gua singa anak-anak. Tapi anak-anak tahu tidak? Daniel tidak takut sama sekali loh anak-anak. Walaupun dia dalam bahaya, walaupun dia dalam kesesakan ya. Kira-kira kalau anak-anak misalnya diancam gitu, anak-anak takut nggak? Takut ya. Tapi Daniel itu berbeda anak-anak. Dia malah semakin dalam kesulitan, dia malah semakin dekat sama Tuhan anak-anak. Dia malah semakin berdoa, semakin dekat sama Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, pada akhirnya Daniel ditangkap anak-anak. Jadi pejabat-pejabat mendapati Daniel itu sedang berdoa, dan pada akhirnya Daniel dibawa sama raja dan pejabat-pejabat yang anak dibuang ke dalam gua singa. Nah, tadi pejabat-pejabat itu orang-orang lain itu berpikir bahwa Daniel itu akan dimakan sama singa, anak-anak. Tapi ternyata singa tidak dimakan, Daniel tidak dimakan oleh singa. Kenapa ya bisa? Karena Daniel walaupun dia dalam waktu di dalam gua, dia tetap berdoa anak-anak kepada Tuhan. Nah, pada saat itu singa-singanya Tuhan mengantukkan mulut singa-singanya sampai singa-singa merasa kenyang anak-anak. Setelah melihat Daniel itu mereka tidak merasa lapar. Nah, pada akhirnya setelah itu anak-anak raja tidak bisa tidur anak-anak. Dia sampai kepikiran semalaman, dia nggak bisa tidur, dia kepikiran, dia sedih banget anak-anak karena temannya Daniel dibuang ke dalam gua singa. Dia berpikir bahwa Daniel ini akan dimakan sama singa, tapi ternyata tidak anak-anak. Setelah besok paginya raja datang pagi-pagi datang menghampiri Daniel, dan ternyata Daniel tidak dimakan singa sama sekali anak-anak. Kenapa ya bisa Daniel itu tidak dimakan singa sama sekali? Karena apa anak-anak? Karena ada Tuhan. Digagali oleh malaikat. Apa yang harus anak-anak lakukan dari ayat ini adalah anak-anak walaupun anak-anak itu dalam keadaan kesusahan, walaupun dalam keadaan terdesak ya, walaupun anak-anak lagi sedih, terus lagi putus asa, lagi banyak masalah, tapi anak-anak itu harus tetap berdoa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus yang kedua, anak-anak itu kalau misalnya anak-anak jangan sampai game atau permainan yang lainnya bisa menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk main game atau berdoa atau menyembah Tuhan. Lebih banyak mana? Main game. Main game. Nah, anak-anak harus belajar ya. Di dalam hidup ini yang paling diutamakan itu siapa anak-anak? Tuhan ya. Nah, terus yang ketiga, anak-anak harus rajin berdoa seperti Daniel. Daniel rajin berdoa anak-anak.
Daniel tadi berapa kali dalam sehari dia berdoa? 3 kali. Nah, tadi yang pertama apa anak-anak? Kesimpulannya apa? Yang kedua? Oke, yang ketiga apa tadi terakhir bahasnya? Yang ketiga apa? Harus rajin berdoa, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bimbing kami. Tuhan, tolong kami supaya apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat belajar ya anak-anak. Yang pertama keluar itu anak-anak kelas 1 A dan B. Ayo.